Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Budi akan menjelaskan materi tentang PKN ya, PKN kelas 8 untuk bab pertama. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Jadi terima kasih atas kehadirannya untuk bisa menonton video pembelajaran PKN kelas 8 semester 1 yaitu bab pertama. Mari kita buka dulu ya PowerPoint-nya ya. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya? Oke, materi bab pertama yaitu untuk kelas 8, kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi kita sudah belajar tentang Pancasila dari kelas SD, dari SD kita sudah belajar Pancasila. Terus nanti akan menjelaskan tentang itu ya. Nah, biasanya kita akan menyanyikan lagu nasional, kita skip dulu saja. Nah, ini adalah bunyi Pancasila ya, sudah hafal semua. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kilas balik Pancasila ya. Jadi kita lihat dulu Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara satu hari setelah Indonesia merdeka, yaitu 18 Agustus 1945. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober dan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Ini adalah pengetahuan umum yang harusnya sudah kalian paham ya. Kemudian panca itu artinya 5 dan sila itu artinya asas. Jadi Pancasila adalah 5 asas. Semboyannya kita yang ada di dalam Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian rumusan Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi kalau kamu membaca Undang-Undang Dasar 1945, gitu ya, itu akan ada rumusan Pancasila di alinea keempat. Selanjutnya, nah, apa sih fungsi Pancasila? Nah, kita akan jelaskan dulu tentang fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila meliputi sebagai jiwa bangsa Indonesia, kita ya, bangsa Indonesia punya jiwa sendiri. Kemudian kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum itu adalah peraturan undang-undang. Jadi Pancasila sebagai sumber dari semua peraturan yang ada di Indonesia. Tidak boleh ada peraturan yang menyalahi Pancasila. Tuh. Kemudian sebagai perjanjian luhur. Pancasila itu sebagai perjanjian luhur antar bangsa, antar warga negara di Indonesia. Kemudian sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 5 sila ini merupakan tujuan bangsa Indonesia untuk bisa menjadi negara yang maju ya. Jadi harus yang terakhir contohnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah tujuan bagi rakyat Indonesia supaya kesejahteraannya merata. Kemudian sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh sebagai moral pembangunan. Nah, kita bahas Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara artinya sama dengan filosofi negara. Sama dengan artinya dengan ideologi. Jadi jangan sampai bingung kalau ada kata ideologi atau filosofi, itu apa sih? Itu artinya sama dengan dasar negara ya. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga Pancasila sebagai sumber bagi segala sumber hukum di Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai seluruh dasar apapun yang kita lakukan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Tidak boleh melanggar Pancasila. Itu artinya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini tugas yang belum mengerjakan tugas ya. Silahkan membuat puisi bertema Pancasila. Kemudian dijadikan sebagai
caption untuk gambar yang di-upload di IG dan menandai IG-nya SMPT CB. Oke, lanjut kita bahas makna Pancasila sebagai ideologi negara tadi sudah. Kemudian yang kedua adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau nama lainnya way of life ya. Pancasila sebagai dasar negara sudah diartikan tadi. Nah, emang apa saja sih Bu ideologi atau dasar negara di dunia? Kalau Indonesia, khusus Indonesia, ideologinya adalah Pancasila. Tidak ada ideologi lain di dunia yang sama dengan Indonesia yaitu Pancasila. Sedangkan ideologi di dunia di belahan dunia yang lain ada ini ya, kapitalisme atau negara yang bebas, liberalisme juga negara yang bebas. Contoh yang menerapkannya adalah Amerika dan Eropa. Kemudian ada ideologi sosialisme atau komunisme. Contohnya adalah Korea Utara dan Cina. Marxisme juga. Jadi kalau liberalisme itu negaranya bebas, sebebas-bebasnya, mereka boleh melakukan apa saja. Kalau komunisme dan sosialisme kebalikannya. Jadi harus sesuai dengan perintah negara. Terkekang, negaranya terkekang. Dan mereka memperbolehkan untuk tidak menyembah Tuhan. Jadi mereka tidak beragama, tidak apa-apa. Jadi ya, padahal kalau Indonesia sesuai dengan Pancasila, kita harus punya agama. Itu adalah beberapa ideologi atau dasar negara yang ada di dunia. Nah, kita bahas dulu, bagaimana sih kondisi sebuah negara jika tidak punya dasar negara? Kalau kita tidak punya dasar negara, maka akan terjadi pepecahan dan juga negaranya tidak stabil dan juga tidak punya tujuan yang jelas. Kalau kita punya dasar, kita akan tahu kemana kita akan berjalan, kita akan tahu kemana kita akan melangkah. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life berarti sebagai pegangan hidup dan petunjuk hidup dalam kehidupan sehari-hari yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kita harus sesuai dengan Pancasila, kehidupan sehari-harinya kita, kita beraktivitas di luar, kita beraktivitas dengan masyarakat, itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah, dalam pelaksanaannya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, butir-butir pengamalan Pancasila ini ada pada buku halaman 15 sampai 17 ya. Di buku PKN-nya kamu kelas 8. Bu Diah lihatkan dulu buku PKN-nya seperti ini ya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan warnanya biru, silahkan dibuka halaman 15 dan 17. 15 sampai 17. Nah, pembelajaran mandirinya adalah coba kamu amati butir-butir yang ada di halaman 15 sampai 17. Kemudian kamu analisis dirimu sendiri ya. Analisis dirimu sendiri sudah melaksanakan butir-butir itu atau belum? Gitu ya. Jadi kamu sudah melaksanakan butir-butir pengamalan Pancasilanya atau belum? Contohnya sila ke-1 ada butir A, di situ ada sampai F kalau tidak salah. Butir 1 kamu sudah melaksanakan. Kalau belum, ditulis belum melaksanakan. Ditulis sampai sila ke-5. Itu ya, silakan bisa ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian pertemuan ketiga, ini ya, Bu Diah rapel sekalian. Jadi minggu depan itu ulangan bab 1. Ulangan bab ini, kita ulangan minggu depan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu istilah penting dalam PKN yang sering sekali kita baca. Nah, kalau ada istilah ideologi, kamu harus tahu bahwa ideologi itu adalah dasar negara. Kemudian mengimplementasikan itu artinya menerapkan. Konsensus itu artinya kesepakatan bersama. Relevan itu artinya berkaitan atau sejalan. Universal itu artinya mendunia atau menyeluruh. Kemudian founding father adalah pendiri bangsa ya. Falsafah itu sama dengan dasar negara atau filosofi. Kemudian way of life adalah jalan hidup atau pandangan hidup, tadi yang sesuai dengan yang dijelaskan Bu Diah di atas. Kemudian norma itu artinya aturan. Setelah itu ada konsepsi, yaitu sesuai dengan konsep.
Idealisme artinya harus ideal atau sesuai dengan aturan, ya. Sumber hukum itu artinya undang-undang atau peraturan. Jadi tadi ada istilah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya adalah Pancasila sumber dari seluruh undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia. Nah, yang sebelum terakhir ada separatisme, yaitu gerakan memisahkan diri dari Indonesia. Itu gerakan separatisme seperti Timor Leste, ya, dulu Timur Timur, kemudian memisahkan diri menjadi Timor Leste. Itu adalah salah satu contoh gerakan separatisme. Kemudian yang terakhir ada konstitusi, artinya sama dengan sumber hukum atau undang-undang. Itu adalah istilah-istilah yang sering muncul dalam PPKN. Oke, kita bahas gambar ini. Penerapan sila keberapa? Ini adalah penerapan sila ke-1, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya, ini adalah penerapan sila ke-5, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita membantu orang yang kesulitan. Kemudian ini adalah penerapan sila ke-3 dari Persatuan Indonesia, ya. Kita bersatu untuk membangun masyarakat. Ini gambarnya gotong royong. Jadi penerapan sila persatuan. Kemudian ini penerapan sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir ini adalah penerapan sila kedua untuk ini. Terus ada beberapa pelanggaran. Pelanggaran yang ini pelanggaran sila ke-1, ya, ini urutannya, pelanggaran sila ke-1. Pelanggaran sila kedua, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian ini pelanggaran sila ketiga, yaitu daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran sila keempat. Dan yang kelima, ini adalah pelanggaran sila ke-5, tidak adil. Jadi tidak sejahtera semua masyarakatnya. Itu saja, ya. Jadi minggu depan semoga kita bisa menyelesaikannya untuk pertemuan di masa pandemi ini. Budi akhiri, ya. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Budi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.